dipakai. Tapi tetap saya ya untuk rai itu jos. Ya, tapi kalau ada misalnya hal yang ini ada informasi perlu yang oke, di katakan ingin yang Jumat kan sudah diulang nanti jadwal kan kita seperti ini jam 11 maka saya sudah di kos oke, ya nanti kita ringan materi ringan. Kemudian yang pasti dari pemahaman kami. Kemudian yang kedua adalah nanti peralatannya akan dipakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita konsumsinya. Nah, untuk itu teorinya, nah untuk prakteknya nanti untuk membuat benda kerjanya kita simpelnya itu membuat kursi Pak. Kursi jadi karena saya berpikir kalau jaringan dari buahan diketahui ini orang bakalan jadi kan dan padahal kita dituntut harus jadi produk katanya Pak. Makanya produk ini berarti latihannya nyetal rok atau merakit rok tidak Pak. Nanti ada satu item memang kita harus membuat lubang sendiri, membuat pen sendiri, membuat kursi ya, membuat itu masing-masing nanti. Jadi satu meja kan ada 4 titik ya, 4 titik satu kaki ada 2 lubang gantian biar merasakan. Tapi kitanya transin Pak, dan nggak boleh terlalu maknanya kayak bunga terus kita sedikit, terus jajal berapa kali sih penting, terus saya tidak harus patah itu dan pakai tahapannya. Karena apa? Dengan kita tahapannya benar, maka nanti produknya pasti akan baik. Tapi kalau kita acak-acakan, itu pasti nanti akan acak-acakan kan nggak bisa. Karena kita yang namanya konsumsi ini seperti saya Pak, maaf sebelum saya di sini, itu saya dari 2013 itu sudah ada. Tetapi ketika ada rembesan air menggenang di sini, ini kropos beradal, sobek, mesti bangunannya akan roboh, kan begitu. Makanya kita perhitungan seperti ini. Oh, nek ki sopel, kini sana pancalannya begini, kan gitu ya. Karena utuh. Termasuk alur kapurnya di sini penting sekali. Semuanya penting. Tapi jangan sampai aku yang tambahan variasi, padahal buatan Pak. Okay. Dan ini sudah berlaku ilmu ini dari zaman Mandapun nih, kalau naik buka kusen zaman dia malah temenan Pak. Ya, lebih manut kalau ini angkor aja sampai yang rating-rating gitu. Nah buatan kita terus Bapak itu bongkar bekas Belanda atau melihat di SMP 7 yang dulu ST. Okay. Itu semuanya ampulnya segede-gede pol Pak. Padahal ini kan hanya apa ya? Bukan struktur. Mungkin namun istilahnya hanya nggak perlu pemahaman lagi. Oke, ini banyak seperti itu. Jadi kembali lagi nanti produk kita adalah kursi. Yang seperti inilah, seperti ini. Beda dari pakainya, tapi ininya begini. Oke. Nah, kenapa enggak saya gambar? Saya bingung. Satu, Pak, biasanya gambar kita pemahamannya enggak begitu ini. Karena baca gambar juga harus perlu. Karena saya nanti kan kita mau. Oke, jadi sekali lagi bahwa nanti dari masing-masing grup itu 5 orang nanti membuat meja 1, kursi panjang 1. Jadi nanti kita akan sampaikan juga bagaimana untuk finishing yang baik lah. Bahwa apa sih yang untuk finishing kayu bahannya? Kan kata dia, mungkin ada yang tahu silap kok. Nah, silap siji, padahal silap konten langka Pak. Padahal itu pekerjaan mahal itu. Tapi golek kok sing ahli finishing ini jarang. Karena bisa tukang kayu, burung tentu finishingnya bagus. Nah, kata dipakai itu contohnya seperti itu. Sehingga walaupun dengan terbatas waktu hanya berapa hari, tetapi semuanya ada. Nah kalau nanti di praktek sebenarnya jangan mau buat itu sudah tahu caranya. Kan kalau hanya alat yang manual tradisional sih tidak ada resiko ya Pak ya. Tapi yang banyak resiko adalah ketika kita tidak paham, yaitu alat-alat yang
alat tangan tapi sudah bermesin. Karena ada itu istilahnya itu sudah dilengkapi dengan peralatan listrik. Nah ini yang nek dipikir sampai akan tapi nek orang kita salah teori ya bisa luka Pak. Karena sekarang di mesin pouring sektor Pak. Jadi yang gede itu Pak. Nah itu kita membuat lantai kayu, kemudian membuat alur. Saking asiknya saat ini tangan saya kecuit gitu loh. Nah di sini saya diketahui Pak Guru pakai mesin kok bisa? Ya ini namanya satelit itu kadang-kadang lagi blank apa ya. Orang saking asiknya saya kudu nulis leren, orang leren. Nah ini juga jadi seperti itu Pak. Ini saya jelas oke. Jadi sudah jelas untuk kita nanti seperti itu awet dan kelas kuat ya Pak ya. Nek kelas kuat niku diujinya pakai beban. Tapi nek kelas awet itu diuji cobanya pakai buatan di live apa ini justru malah dibiarkan saja di panas hujan. Satu tidak terlindung kena air pokoknya apa kena silakan itu sampai berapa diukur karena tadi. Kemudian yang kedua nanti digesek udah kena sinar tetapi tiupan masih tajam kan ada loh Pak. Nah contohnya apa lisplang kan gitu ya. Nah ini untuk menguji kelas awet. Ini naik kelas atos, kelas keras tidak ada uji di pupul. Oke? Nah, nanti makanya kalau ini kelas kuat kira sih kelas awet berapa sih itu saja itu karena yang diuji hanya awet dan kuat. Kalau kuat itu dasarnya pembebanan. Ya, jadi diuji tarik, uji tekan, uji geser itu sampai berapa itu ada. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Kemudian Bapak-bapak, untuk yang konstruksi Pak, banyak yang banyak matanya Pak. Banyak mata seperti ini buatan cocok di pasarnya kuda-kuda, dan apa-apa itu jangan. Ya, karena apa? Ini dibutuhkan untuk serat yang lurus-lurus. Tetapi untuk mobiler nggak ada masalah, karena memang tidak ada pembebanan yang cukup kuat, jadi cukup hanya untuk diberai kemudian ini malah kalau banyak kayu mata seperti ini sepanjang bisa ini akan membawa motif sendiri kan itu guys. Ini untuk dan itu tapi pesan saya kalau untuk konstruksi ini mohon nah untuk kusen Pak kusen sama karena ini non struktur maka Pak oke. Kan kadang orang, wah kudu mesin sebenarnya tidak baik memang seperti itu. Tetapi kan orang nunggungan itu masuk baik kan enggak atau kita beli di pasaran orang kita murah, tidak ada apa tidak. Nah ini mestinya harus ada cara sendiri kan gitu Pak. Satu bisa dilakukan dengan beli bahan pengawet kayu kan ada ya Pak ya. Itu di toko-toko itu ada. Kemudian kalau tiga dari hasil pengalaman orang kita sendiri, anasik di prota, kayu itu mempunyai sifat mengembang dan menyusut, kan kembang dan menyusut. Nah maka sebaiknya itu kalau paling baik mestinya di open. Jadi, dan yang desa muras itu pakai biasanya direndam, dikum searah dengan seratnya searah dengan aliran angin. Agar apa? Sebenarnya ini banyunya pedul juga Pak. Karena kalau tidak pakai proses itu, maka yang akan timbul adalah kadang bubuk, kadang ada jamur, kadang ada renik itu, jasad renik itu. Oke? Ini pengakuan itu. Ini menyambung dan menghubungkan. Menyambung ini apa? Menyambung jelas anu kurang dawa. Kan begitu. Tapi kalau menghubungkan itu kepengen membentuk suatu benda sehingga akan dihubung-hubungkan gitu Pak. Seperti kursi ini satu batang ke sini, satu berdiri, satu melintang dihubung-hubungkan. Ya setitik lah. Soalnya ceritanya dawa ini pendek kan. Oke. Itu hanya menjelaskan dua ada hubungan dan sambungan.
Beda nek sambungan itu dua batang kayu lebih disambung-sambung menjadi satu. Kalau panjang bisa arah mendatar, bisa ke tegak. Kan kata nggih. Nah, yang tegak apa contohnya? Tiang berkait, nggih. Ada bibir miring tok, kan ada bibir lurus berkain. Nah, itu ada yang rebah, ada yang berdiri, kan begitu Pak. Kalau berdiri seperti ini, kalau yang rebah seperti ini. Biasanya pada posisi belajar, kan kata nggih. Tetapi rata-rata rangka rumah balungane pasti ngangge ngeten nggih Pak. Ini yang paling populer. Malah di desa itu pakai yang ruin itu kan Pak. Oke. Oke, diruat ya. Tuh. Nah, ini kemudian yang satunya lagi adalah ini. Jadi kalau sebenarnya Bapak sudah bisa membuat ini, maka gawe budak-budak pun bisa. Ini mager karo kaki budak-budak meter, jadi kaki budak-budak ini. Kalau ini dari balok sokong, jadi siji tok ini sing dimainkan, hanya beda sudutnya. Sehingga nek putra jenengan atau cucunya di STS, saya kenalkan sambungan ya hanya ini satu. Sambungan gigi itu sudah mewakili rangka atap semuanya. Oke, jadi 3 tahun di sana hanya saya ajar 1 semester ini macam-macam sambungan ini. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang sambungan hubungan ini ada lubang pen, gitu kan? Kemudian ada sambungan ekor burung. Ini sambungan menyudut petik ekor burung, Pak. Oke. Ini cocok untuk gawe lemari sambungan papan melebar, Pak. Oke. Tuh. Nah, itu singkat orang usah terlalu terbahas di sana. Nah, sekarang saya justru akan yang nanti kita buat berkaitan dengan meja. Itu dengan menggunakan lubang dan pen. Nah, ini nek wong lomba Pak. Ini sih antiknya gitu. Gawe lubang yang halus, dilebokna gampang, tapi ditutus angel. Karena apa? Karena tidak ada udara yang keluar, jadi cepluk. Nah, berarti nilainya sempurna gitu loh Pak. Tapi ini kan biasanya orang mungkin. Nah, ini deh nanti jenengan gawe lubang ya aja oplak-oplak banget. Kalau oplak tapi belum dewek. Oke lah, jenengan tak suruh kayak gini ya. Tapi sudah mendekati Pak, nanti dilihat aja ya. Dilihat lubangnya, ini kita menggunakan sisa nanti Pak, seorang nganggo kayak suwe. Wah, aku ditutup aku makan aku malah kan nggih lebih anak-anak sehingga nanti kita harus lebih 3. Kemudian ini ada jadi centolannya Pak pun variasi apa tidak, ini memang ada fungsinya. Ini adalah namanya spark pen Pak. Gunanya gini Pak, ketika kayu itu mau bergerak muntir, ini ketahan ini Pak. Oke, kayu akan balik. Kalau ada ininya bisa terbang, ya Pak ya, karena masuk di sini, jadi sulit untuk banding istilahnya. Betul ya? Jadi ini lubang pen dan diberi penguat spark pen. Ini penguat. Oke. Kemudian kaidahnya seperti apa? Untuk munculnya ini ya Pak ya, berapa? Itu 1/8 sampai 1/6. Oke. Oke, dari lebar. Nah, turunnya ini adalah 1/4 lebar. Gitu ya. Itu terserah. Kalau memang mau menghindari tidak tembus, ya paling tidak disisakan seperti segala. Kan gitu ya. Kalau aku sesentimeter enggak apa-apa. Tapi kalau mau tembus ya silakan. Tapi jangan sampai ini polisistik banget. Hanya masuk katakan lebar segini, ini kok hanya 2 cm. Nanti goyangannya ada istilah pada rehewot. Nah, itu biasanya sih mau pepangkuran karena bobok orang lah, jangan ciputin terapakan ke Bang ya. Itu kalau di pasaran-pasaran itu bisa di baca kan gitu kan. Nah, kemudian ada yang tidak
menggunakan jika Anda urus langsung tekan aja, langsung semuanya. Ini. Oke, ini enggak menggunakan pulpen. Ini pulpen. Nah, kemudian ini adalah double Pak, pasak gula. Ini dijual, tapi nak kebumen aneh lepor, orang bakalan jangan ketemu karena belum familiar Pak. Tapi kalau di kota besar, kenapa ini dibuat ini? Satu ngirit kayu, tapi kekuatannya sama karena ini sudah diperhitungkan. Ada yang 6 mili, 8 mili, 10 mili Pak. Tinggal pilih, monggo pakai yang mana. Ini sebenarnya sudah sama dengan pen ini, sudah dihitung Pak. Oke? Dan simpel orang bobok apa-apa diborok, terus nikil pemakan. Oke? Ini yang jenenge double Pak. Ini kalau jenengan udut, tapi dan bukan kalau Jogja atau Semarang itu sudah banyak karena proyek-proyek wis ora nganggo tapi wah betul baik dipakai di situ langsung pakai itu. Jadi cepat ya. Online paling. Ya, online banyak sekarang. Online banyak dari produksi ini urung nanti setahun sudah pada bukan kayaknya Pak. Kalau pakai besi nggak bisa Pak? Apa? Pakai besi. Bisa. Dengan besi apa masalahnya? Tidak mungkin, tidak menyatu dengan ini. Nanti lemnya seperti apa? Oh, itu Jadi nanti kalau dipakai lem, kan lemnya lem ini. Jadi kekuatannya Pak, apa? kalau dibanding yang pakai ini, Yang mana Pak? kuat sama yang pakai. Yang ini. Ya. Sebenarnya Pakai. kalau dari massal, kemudian dan sudah nggak terlalu jauh ini, ya ini paling banyak di kota besar Pak. Karena sekarang udah gawe kusen, udah gawe apa? Salah itu. Bahkan dipan ya, itu untuk delikane. Saya jarang menggunakan pen kayak gini karena lebih kuat ini, gitu loh, lebih praktis. Kemudian ini di sini untuk mengikatnya kan nggak dilem itu dipan ya, maka kita pakai apa? Kenok doang, baut kenok doang. Itu sudah paling kurang Pak. Jadi ada unsur daripada kita memang benar kuat ini, tapi dibandingkan dengan kebutuhan kemudian bersaing harga, maka kita. Okay. Cuma kalau di desa kan kadang-kadang orang real mata, kalau orang desa tetap nggak mau kayak gitu. Betul. Makanya apa? Tapi kalau untuk melayani orang desa itu pasti harus yang seperti ini, karena ya dia memang karena apa ini dipaku, dipantek kan begitu. Kalau ini kan tidak, hanya kata lem, ya. Tetapi sebenarnya ada juga kalau lem jangan lem putih toh. Kan pengetahuannya bapak yang kami lihat tadi, ya inilah bentuk. Oh masih satu lamelo Pak, biskuit lamelo. Tapi saya contohnya ini tidak ada. Hanya saya buat lubangnya, tadi bijinya itu nggak kita pakai, oke? Tapi besok insya Allah saya bawakan. Itu lamelo seperti ya kayak biskuit gini Pak, lengkung gitu. Jadi bulatan itu masukkan, dan ini juga tidak ada di sini, harus persen kan gitu ya. Kalau saya memang untuk lomba ini untuk latihan sampai 3 tambah biskuitnya sudah plok. Ya itu terus untuk kayu lapis itu pakai itu, oke. Nah itu belinya bijian bukan kilo. Ya kalau nggak salah kayaknya sekitar ya 500 perak lah terkadang itu. Ya besok kita bisa pinjam di sini. Sebenarnya kita nggak pakai mesin itu, tetapi biar bapak mengenal oh kayak mesin lamelo, kita mau besok anak rezeki bisa mundur dan bisa ini nggak ada masalah. Itu memang sekitar hampir 2 jutaan. Tinggal masukkan mesinnya rata banget kok, cepet. Jadi untuk menyambung papan seperti ini sudah. Oke. Tapi yo kayunya kudu kayu garing Pak.